Cermat Ceritas. Selamat sore adik-adik. Bertemu lagi bersama kami di PMR Wirasmaku. Jaya, 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 luar biasa. Masih semangat kan ekstranya? Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Gita Deasi Nur Syafitri dari kelas 11 IPA 1 dan rekan saya Siti Yani Widiawati dari kelas IPA 4. Kami perwakilan dari spesialis DORAS, donor darah sukarela. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya nih, kalian pernah gak sih terluka? Pasti pernah kan? Jika pernah, ketika kita terluka, tubuh bagian yang terluka itu pasti mengeluarkan cairan berwarna merah. Nah, cairan berwarna merah biasanya kita sebut dengan darah. Nah, apa sih Kak darah itu? Loh, kamu nggak tahu apa arti darah? Belum. Baik, akan saya jelaskan. Jadi, darah adalah cairan penting dalam tubuh yang harus tersedia dalam jumlah yang cukup, sekitar 5% sampai 7% dari berat badan kita. Selanjutnya ada fungsi darah. Fungsi darah itu ada banyak sekali. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut CO2 dari sel-sel tubuh kembali ke paru-paru dan kemudian dikeluarkan kembali. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Dan yang terakhir, mengatur suhu tubuh. Nah, DORAS tadi kan singkatan dari donor darah sukarela. Sedangkan arti dari donor darah itu sendiri adalah pengambilan darah secara sukarela maupun pengganti untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah yang kemudian digunakan untuk transfusi darah. Nah, untuk lebih jelasnya, transfusi darah itu apa sih, Kak? Transfusi darah adalah pengambilan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi syarat kepada seseorang yang membutuhkan. Selanjutnya, macam-macam donor darah. Donor darah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, donor darah sukarela. Donor darah sukarela adalah seseorang yang mendonorkan darahnya tanpa tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Yang kedua, donor darah pengganti, yaitu seseorang yang mendonorkan darahnya dan dia tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Oh ya Kak, kita kan punya slogan. Kalau kita bilang donor darah, kalian bisa jawab dengan merah darahku, putih hatiku. Saka teman-teman. Donor darah, merah darahku, putih hatiku. Selanjutnya, macam-macam golongan darah. Golongan darah dibedakan menjadi 4 macam nih. Yang pertama, A, B, AB, dan juga O. Sedangkan golongan darah ini dibedakan berdasarkan resusnya. Ada yang resus positif dan juga resus negatif seperti A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, dan O-. Ngomong-ngomong soal donor darah, kalian tahu nggak kalau stok darah di PMI Kabupaten Ngawi terus-menerus mengalami kekurangan akibat pandemi COVID-19 ini tentunya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Ketua DPRD Ngawi, yaitu Bapak Wirianto Jatmiko, melakukan donor darah secara spontan. Loh, kok bisa berkurang sih, Kak? Ya, karena warga yang biasanya mendonorkan darahnya terkendala akibat pandemi ini. Padahal kan stok darah sangat dibutuhkan untuk pasien di Ngawi. Maka dari itu, kita sebagai PMR Wira harus bisa mungkin membantu mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mendonorkan darah kita. Nah, bukan donor darah sembarangan ya. Harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Apa aja sih, Kak, syarat-syaratnya? Ya, jadi syarat-syarat menjadi pendonor darah yaitu yang pertama, laki-laki maupun perempuan berusia minimal 18 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, berat badan wanita minimal 42 kg dan untuk laki-laki minimal 45 kg. Yang keempat, tekanan darah sistol 100 sampai 150 mm hidran girum dan tekanan darah distol 50 sampai 100 mm hidran girum. Dan yang kelima, tidak menderita penyakit menular. Yang keenam, untuk wanita hamil, menyusui dan juga haid tidak dibolehkan untuk mendonor darahnya. Dan yang terakhir, untuk wanita HB minimal 12 gram per dl dan juga untuk laki-laki HB minimal 13 gram per dl. Kalau sudah tahu syarat-syaratnya, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mendonorkan darah. Gimana sih Kak caranya? Cara-caranya yaitu yang pertama, calon pendonor datang ke UTD PMI terdekat. Yang kedua, calon pendonor mengisi formulir yang berisi tentang identitas diri dan riwayat kesehatan. Yang
Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon pendonor. Yang keempat, asisten transfusi darah mengambil darah calon pendonor. Dan yang terakhir atau yang kelima, pendonor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah sebagai bukti bahwa dia telah melakukan donor darah. Memangnya manfaat dari donor darah itu apa sih, Kak? Pertanyaan yang bagus. Manfaat dari donor darah adalah yang pertama, mendapatkan kepuasan batin. Yang kedua, kesehatan menjadi terpantau. Dan yang ketiga, membuat tubuh menjadi lebih sehat. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI. Dan yang kelima, meningkatkan donor darah sukarela. Dan yang terakhir adalah menyambung silaturahmi. Peran kita sebagai PMR Wira adalah menyelenggarakan donor darah di sekolah secara rutin dan kampanye donor darah. So, kesimpulannya adalah apapun golongan darahnya, mereka membutuhkannya. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMR Inter RW Ceritas.